Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah pemrograman 3. Nah, kali ini kita ada di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan 15. Di pertemuan 15 ini kita akan masih membahas tentang database di Java. Hanya kita nanti akan gabungkan semuanya. Jadi kita akan membuat sebuah CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, ini adalah materinya, yaitu koneksi Java database part 2. Nah, di materi ini kita nanti akan membuat seperti ini ya. Jadi nanti contoh program, insert, select. Tuh. Nah, ini adalah kode programnya. Kita memakai library SQL, kemudian kita memakai juga library scanner. Nah, di sini ada kelasnya, yaitu tambah barang. Kalau saya nanti ada kelas sendiri. Kemudian ini ada di sini ada class for name, itu menginisialisasi drivernya. Baik. Ini adalah scanner untuk memasukkan kode, memasukkan data ya, record ya. Nah, nanti di sini dia akan menampilkan setelah dimasukkan. Nah, nanti dia ada kode, nomor barang, dan harga. Nah, ini adalah kode dari SQL-nya, insert into tabelnya barang, value. Nah, ini adalah variabel yang kita tulis di SQL. Jadi sebelumnya kita harus membuat database-nya dahulu, yaitu dengan cara command prompt ya. Command prompt, kemudian kita masuk ke database, ke SQLite-nya. Kalau saya ada di program pemrograman Java SQLite. Nah, saya lihat dulu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database, yaitu toko.sql. Jadi cara masuknya SQLite 3 spasi toko.sql. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya, tick table. Nah, ini tabel barang, sama ya. Di sini dia itu tabel barang. Kemudian, tapi di sini saya berbeda untuk kode-kode variabelnya. Kalau saya di sini kode, kemudian di sini nm barang, kemudian di sini harga, dan saya tambahkan lagi QTY atau quantity. Nah, di sini kita lihat untuk yang saya buat. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini saya di package namanya pemrograman, kemudian saya import library-nya, yaitu java.sql.bintang. Kemudian saya juga mempergunakan java.util. Ini maksudnya dia itu di sini ada scanner, nanti jadi bisa memasukkan data dari keyboard. Di sini saya menggunakan metode-metode ya, atau kelas-kelas. Di sini ada kelas koneksi, yaitu untuk mencoba koneksinya apakah nyambung atau enggak. Kemudian di sini saya juga memakai metode masuk, yaitu tadi. Kemudian di sini ada metode lihat. Jadi nanti tinggal dipanggil saja metodenya atau kelasnya. Lalu di sini ada metode hapus. Nah, jadi ini sesuai dengan yang kalau kalian mau mengerjakan tugasnya. Hapus, kemudian di sini ada metode ubah. Nah, kenapa saya mempergunakan metode-metode ini? Ini ketika saya panggil di program utamanya. Nah, ini ada program utamanya. Jadi nanti ketika tampil gitu dia akan memberikan info seperti ini. Ini misalkan contoh
Kopindra ya, atau Koperasi Unindra. Nah, di sini pertama pilihannya memasukkan data barang, kemudian kedua mengubah data barang, ketiga menghapus data barang, dan keempat melihat data barang. Nah, di sini saya mempergunakan yang namanya switch case. Sini switchnya, di sini ada variabel pil atau pilihan. Ini variabelnya. Jadi variabelnya itu saya deklarasikan sebagai integer. Nah, di sini next in. Jadi kalau integer next in ya. Nah, di sini kenapa di sini nggak pakai string? Nah, kalau case di switch case ini dia hanya membaca numerik, jadi nggak bisa string. Baik. Kemudian di sini saya hanya memasukkan, di sini kenapa ada n, karena dia nanti akan spasi gitu ya. Kemudian di sini ada metode masuk. Jadi ketika saya pilih nomor 1, memasukkan data barang, dia itu metodenya masuk. Jadi dia akan memanggil metode masuk tadi ya, di atas ya. Ini. Kemudian di sini ada, kalau saya memilih melihat data barang, itu dia akan di sini mengaktifkan lihat. Nah, di sini nggak usah ya pakai go to ya, karena ya nanti ada pengembangannya. Jadi di sini lihat. Nah, kalau misalkan saya pilih 5 ataupun 0, dia akan menampilkan Anda belum memilih. Seperti itu. Jadi daripada saya mencoba-coba pertama masuk, kemudian ubah, menghapus, nah ini saya masukkan dalam satu coding program. Jadi tinggal panggil aja metode-metodenya. Baik, kita bahas dari metode masuk dahulu. Nah, ini adalah metode masuk. Di sini saya variabelnya sebenarnya variabel ngasal ya, A, B, C, D. Nah, variabel tersebut nanti dimasukkan di sini. Jadi waktu memasukkan kode barang itu A variabelnya, next line. Next line ini string karena di database-nya adalah varchar. Kemudian masukkan nama barang, di sini string juga. Nah, di sananya di database-nya adalah nama varchar, tipe datanya. Nah, kenapa di sini index in? Karena jumlah barang itu di sana adalah integer. Karena dia angka, bukannya huruf. Kemudian harga. Tadi sesuai dengan di sini ya, di sini dia itu next in integer. Jadi saya buat database-nya integer juga. Gitu ya. Jadi saya di sini pakai integer. Ini saya samain saja dengan materi konsepnya. Nah, di sini ini saya ambil variabel dulu. Jadi variabel SQL. Jadi untuk mempermudah sebenarnya. Saya untuk mempermudah saja. Jadi insert into value. Jadi kita kayak menuliskan saya pengen menginput data loh. Jadi variabelnya apa? SQL. Insert into value. Nah, di sini variabelnya A, B, C, D. Nah, di sini saya deklarasikan dulu connection sama dengan 0. Kenapa? Karena kita nggak tahu variabel ini ada isinya apa enggak. Kalau ada kita nulkan. Gitu. Nah, baru kita isi lagi driver manager get connection. Jadi di sini dia mengaktifkan koneksi lewat JDBC SQLite C.2. Nah, ini adalah alamat dari database-nya. Kalau saya ada di folder pemrograman Java, lalu folder SQLite, lalu ada di toko.sql filenya. Kemudian kalau mau memasukkan, berarti kalau mau memasukkan itu harus prepare ya, atau disiapkan. Jadi
namanya prepare statement. Jadi statementnya harus dia siapkan. Dia itu memanggil koneksinya dulu. Jadi variable con kemudian titik prepare statement. Jadi harus disiapkan dulu statementnya SQL. Variabelnya ini SQL. Jadi sebenarnya bisa aja sini saya masukkan panjang. Cuman di sini saya nggak mau panjang-panjang. Jadi harus memudahkan saja. Kemudian di sini st, di sini kan variabelnya st ini prepare statement. Nah, setelah disiapkan baru di execute atau dijalankan. Jadi setelah masukin kode barang, nama barang, jumlah, harga, itu lalu di execute atau dilaksanakan. Kemudian baru menampilkan ini adalah sebenarnya spasi ya. Nah, ini data sudah masuk. Nah, kalau kita coba, ini saya coba ya. Nah, ini adalah tampilannya. Ini kenapa copy Indranya di sini karena saya belum setting. Nah, di sini saya tadi memasukkan yang nomor 1. Nah, dia meminta kode barang. Misalkan B11. B11. Kemudian nama barangnya misalkan buku. Jumlah barangnya 5. Misalkan harga barangnya 5.000. Nah, di sini dia data berhasil masuk ya. Data berhasil masuk dan dia akan menampilkan sini B11 buku, jumlah barangnya 5, harga satuannya 5.000. Seperti itu. Jadi di sini dia itu memanggil metode lihat kan. Kenapa? Karena di materi dia tuh di sini ada while rs.next gitu. Nah, kalau saya tulis di sini aduh panjang banget gitu. Jadi soalnya kenapa saya kasih metode? Karena setiap ada kelas ubah barang, di sini ada lagi. Kemudian di sini juga begitu ada hapus, di sini ada lagi. Nah, daripada capek-capek, saya bikin metode aja karena di sini juga dia tugasnya itu menampilkan. Jadi tadi saya pilihannya ada 4. Nah, lihat memasukkan, mengubah, menghapus dan melihat. Melihat itu maksudnya menampilkan tabelnya. Memang ini agak panjang, nanti saya sediakan link downloadnya atau nanti saya share di grup ya. Ya mungkin kalau ada user yang di luar dari kampus ataupun di luar dari mata kuliah ini bisa mendownload juga kode program yang telah saya buat gitu. Silahkan. Dan ini sebenarnya kodenya masih sangat sederhana dan ini masih banyak kekurangannya gitu. Oke. Di sini saya pakai metode lihat. Nah, ini adalah metode lihatnya kan, while rs sama sebenarnya. Nah, di sini dia connection.null. Walaupun di sini sudah saya close. Ini jangan lupa di close ya biar nggak ada koneksi lagi, nggak ngabisin byte gitu ya. Nah, di sini saya juga buat lagi string SQL, select bintang from. Nah, ini adalah kode program SQL-nya. Kemudian sini saya ngambil koneksi juga, koneksi ke database. Lalu, nah di sini beda ya. Di sini adalah statement. Kenapa statement? Karena dia nggak mengeksekusi. Kalau di sini kan ada yang dieksekusi dia, jadi ada yang dimasukkan ke variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Nah, di sini dia itu mau memasukkan insert into, jadi masukin ke database. Nah, bedanya kalau di sini dia nggak masukin, dia cuma mengeksekusi kode program dari SQL gitu. Jadi dia cuman
statement saja, dan juga di sini nggak ada kode SQL-nya gitu. Nah, yang ada nanti ada di result set. Nah, ini adalah kode program untuk mengeksekusi penampilan, namanya juga result atau laporan. Jadi menampilkan laporannya. Di sini variabelnya rs. Di sini st.execute query. Jadi, nah ini bedanya query. Jadi dia akan mengeksekusi atau melaksanakan perintah dari SQL gitu ya, variabel SQL ini. Nah, sebenarnya bisa aja ini taruh di sini, cuman nanti agak panjang gitu ya. Makanya saya buat terpisah saja. Tapi di sini karena dia cuma satu doang variabelnya, makanya dilangsungin aja. String SQL sama dengan kutip 2 select bintang from barang. Ini nama tabelnya barang. Kemudian biar dia itu nampilin semuanya, kita pakai looping atau perulangan. Nah, sini while rs.next. Jadi dia itu ketika nanti udah ditampilin satu ya, nah, kode yang pertama, kedua, pertama, terus dia akan ngulang lagi sampai dia habis 0 gitu. Jadi ini bukan array ya, ini adalah koneksi database. Kemudian jangan lupa di close. Nah, di sini juga pakai try and catch ya. Kalau nggak pakai try and catch dia nggak bisa. Nah, di sini exception. Di sini juga bisa sih sebenarnya SQL exception. Get message. Jadi kalau error dia itu akan nampilin pesannya. Pesan errornya apa gitu ya. Kemudian sini ada metode hapus. Nah, bedanya ini saya samain aja dengan materi ya, hapus record. Jadi kalau kita lihat materinya hapus barang ya. Sini hapus record. Nah, seperti ini ya, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Jadi scanner, kemudian hapus record barang. Nah, di sini ada saya variabel h, string h. Jadi dia pertama kalau mau ngapus recordnya dari kode barang atau primary key-nya, dari kode pertamanya. Nah, kemudian kenapa langsung SQL delete? Karena dia udah nggak ada lagi, karena dia hapus. Jadi untuk menghapus barang, delete from, ini nama tabelnya, where yang dimana ini adalah variabel di SQL-nya, kode. Saya pakai variabel kode untuk menampilkan nama barangnya. Kode barangnya. Sini H. Sini contoh saya contohkan. Saya running lagi. Oke. Misalkan tadi yang hapus 3. Nah, masukin kode barangnya, misalkan B11 yang tadi kita buat. Hapus. Nah, dia udah hilang. Ya. Data berhasil dihapus. Jadi dia menampilkan data berhasil dihapus. Di sini metode lihat. Jadi dia manggil lagi metode lihat, lalu di close. Kemudian di sini ada metode ubah. Metode ubah itu untuk mengubah barangnya, yaitu dari kode barang lagi. Jadi manggil koneksi, kemudian dia akan menampilkan ubah record sama ya. Seperti di sini sini ubah. Nah, ini ubah barang. Kelasnya ubah barang. Nah, di sini masukkan kode barang. Jadi nanti SQL-nya itu update barang set
QTY, ini QTY adalah quantity, harga. Jadi yang diubah adalah jumlah barangnya, jumlah barang, harga, yang mana kodenya adalah, kode barangnya adalah K. Contoh, kita jalankan lagi. Saya mau mengubah barang, jadi yang kedua pilihannya. Nah, ini masukkan kode barang, misalkan B13. Jumlah barangnya misalkan 5. Harga barangnya misalkan 50.000. Nah, dia udah berubah ya. Tadi B13 kemeja 50.000. Nah, ini bisa aja dimasukkan juga nama barangnya, tapi saya ingin mengubahnya adalah jumlah. Ini tergantung dari usernya mau mengubahnya apa. Kalau di materi itu yang diubah adalah nama barang dan harga. Gitu. Bisa aja. Jadi tinggal masukin aja nama barang, tambahin nama barang sini jumlah harga, atau jumlahnya nggak usah, langsung harga barang. Nah, sudah. Jadi ini adalah metode ubah. Nah, di sini tadi ya pakai prepare statement. Prepare statement, jadi mengeksekusi SQL-nya, SQL update, karena dia mengubah. Kalau tadi kan execute saja. Nah, sini ada execute update, tambahin. Kenapa? Karena dia mengubah, bukannya memasukkan. Kemudian di sini ada metode lihat. Ya. Itu tadi adalah metode terakhir, yaitu mengubah. Nah, ini adalah satu programnya untuk menampilkan ya. Di sini ada sebenarnya balik. Sini saya belum berhasil gitu ya. Saya mau bikin goto sebenarnya. Jadi ketika sudah menjalankan, dia akan balik lagi gitu. Balik lagi nampilin ini. Jadi pilihan. Tapi sepertinya belum berhasil. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan, saya juga silahkan ya. Mungkin bisa tulis juga di kolom komentar. Ataupun mau bertanya, silakan tulis juga di kolom komentar. Nah, ini juga bisa saya ini nanti saya upload di YouTube juga, ada linknya, silakan di download ya. Karena ini pertemuan terakhir ya, saya minta maaf karena saya banyak kesalahan. Namanya manusia ya, saya kurang sempurna gitu ya. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya selama 1 semester ya. Semoga pengetahuan yang saya berikan ataupun kalian baca atau YouTube atau cari-cari ya, itu bisa menambah pengetahuan ya, atau bisa kalau mau dikembangkan ya, sebenarnya banyak, ada frameworknya, ada yaitu Spring dan yang lainnya ya. Kalau yang di Java sih Spring. Nah, itu dia, itu aja. Mungkin nanti pengembangan Java kedepannya di pemrograman semester selanjutnya adalah visual gitu, visual Java. Nah, itu lebih menantang lagi ya. Sebenarnya kalau di pemrograman tuh challenging atau ya menantang gitu. Jadinya ini apa ya gitu ya. Kok nggak bisa gitu, harus dicari lagi gitu. Dan kita tidak menutup kemungkinan mengoprek-oprek program orang lain juga gitu. Seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Jadi kita biasanya cari di Google permasalahannya apa nih, nah nanti baru diimplementasikan gitu.
Nah, saya biasanya di Stack Overflow itu banyak jawabannya sih. Nah, cuman bahasa Inggris. Ya baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.